captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my hand in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini sungguh-sungguh kita siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi setiap kita. Dan biarlah setiap hari kita boleh semakin mengasihi Dia. Reaching for your heart, you hold my hand in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari saya undang kita
hadapan-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, sungguh biarlah Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang menaungi setiap kami, sehingga benar-benar setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa yang dapat menghalangi kami untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita beri salam satu sama lain. Mari merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kita yang telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Tuhan Allah ada di antara kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Amin. Mari bersama-sama dengan semangat kita katakan bahwa aku adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Mari katakan satu sama lain, engkau adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Jangan ragukan hal itu, karena ketika Tuhan ada di pihak kita, kuasa dan dinyatakan. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin.
biasa. Amin. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Dia memberikan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Mari katakan anggur baru tercurah. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Amin. Dengan apa? Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Oh, semua kita bersorak bagi Dia, katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sungguh Dialah urapannya yang ajaib, memulihkan kita. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari saudara dengan sepakat katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Katakan belenggu dosa. Oh, telah dipatahkan. Amin. Oh, semua bersorak bagi Dia, katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
Tuhan Allah kita, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudara percaya bahwa saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan pada saat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, kuasanya dinyatakan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya dengan mulut kita mengaku, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti memberikan perkenannya di antara kita. Mari saat ini kita katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat sendiri katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mari dengan iman kita katakan, Tuhan aku percaya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil bagi orang
tempat ini mengalirlah ya Roh Kudus, segarkanku, segarkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku, sembuhkanku Tuhan, sembuhkanku. Sungguh ya Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri berbicara di antara kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, biarlah setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk kami boleh memahami apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Urapilah setiap kami Tuhan, urapilah hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman urapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau menilik setiap hati kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengharik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan dari antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami percaya Engkau menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Di luar mendung tapi wajah saudara cerah. Haleluya. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Saudara masih semangat? Belum sampai habis, masih tengah-tengah. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30, nanti dilanjutkan pasal 12. Flashback sedikit. Sebelum kita baca, saya mau segarkan ingatan kita. Gereja memiliki aset yang luar biasa. Namanya Stefanus. Dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh iman, penuh keberanian memberitakan Injil. Dengan penuh keberanian dia berani debat sama orang-orang yang menentang bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan karena itu dia harus menerima konsekuensinya. Dia dihukum. Saudara masih ingat? Dia bahkan saudara dilempari batu sampai mati. Gereja kehilangan aset yang luar biasa. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa lagi. Tuhan siapkan penggantinya Stefanus. Namanya Saulus. Saulus termasuk salah satu orang yang menyetujui bahwa Stefanus harus dibunuh. Dan Saulus berdasarkan cintanya kepada Allah tanpa pengertian yang benar, dia bantai jemaat Kristen. Dia cinta Allah, tapi pengertiannya enggak benar. Dia berpikir dengan membantai orang-orang Kristen, dia menyukakan hatinya Allah. Saulus dijamah oleh Tuhan. Dia berubah, dia bertobat total. Sementara itu saudara, orang-orang Kristen yang menyelamatkan diri, lari kemana-mana,
mereka terus memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil di tengah ketakutan. Tapi mereka semangat. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11, mereka itu menyebar. Kisah 11 ayat 19, mereka menyebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Kita membaca ayat 27, ini di Antioquia, saudara. Di Antioquia. Kita baca sama-sama. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita baca kelanjutannya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24. Ayat 24 dan 25. Lalu lanjut pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Sudah dapat, saudara? Kita baca sama-sama lagi. Sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana gereja di masa lalu, gereja awal, mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya melihat ada beberapa ciri. Ciri yang pertama, mereka selalu bersama dengan Roh Kudus. Karena mereka bersama dengan Roh Kudus, mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan disertai oleh Roh Kudus. Pada saat mereka beribadah, yang pertama tadi kita lihat ada nabi, mereka yang dapat karunia nabi. Mereka datang ke Antioquia dan salah satunya berkata bahwa akan ada kelaparan besar yang melanda seluruh dunia. Lalu ciri yang kedua, saudara, orang-orang Kristen, mereka langsung bereaksi. Reaksinya adalah, ayo cepat kita kumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kita kumpulkan lalu kita bagikan. Kita bagikan. Kalau orang itu medit, saudara. Tahu medit? Pelit. Kalau orang itu pelit, begitu ada kabar, kita akan mengalami kelaparan besar. Maka apa yang akan kita lakukan? Tambah deposito, saudara.
Kita kumpulkan makanan sebanyak mungkin supaya nanti kita tidak kelaparan. Nah, jemaat mula-mula mereka hebat sekali. Seolah-olah mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran mereka? Orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, jemaat di Yudea, terutama di Yerusalem. Yerusalem kan pusatnya, saudara. Iya enggak? Antioquia kan cabangnya. Harusnya lebih banyak mana jumlahnya? Banyakan pusat kan? Harusnya kan? Logikanya kan pusat yang memberi cabang. Tapi ini cabang memberi pusat. Luar biasa. Jadi ciri gereja yang kedua adalah bilang satu dengan yang lain tidak pelit. Bilang satu sama yang lain ojo medit. Nah. Ayo, kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kalau kita punya hati yang mengasihi sesama, kita tidak pernah pikirkan diri kita sendiri, tapi kita pikirkan Tuhan dan orang lain. Dan mereka terus hidup di dalam Roh Kudus. Di pasal 13 yang tadi kita baca, pada saat mereka beribadah, mereka berpuasa, di situ Roh Kudus menyatakan pimpinannya. Roh Kudus berkata, pasal 13 ayat 2, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Dan setelah itu ayat 3, mereka berpuasa lagi, mereka berdoa lagi, dan mereka mengutus Barnabas dan Saulus pergi. Ciri yang ketiga, saudara. Jemaat digerakkan oleh Roh Kudus dan bukan orang-orang tertentu, tetapi semuanya digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menentukan siapa yang pergi, siapa yang tinggal. Amin. Roh Kudus yang menentukan siapa yang pergi, siapa yang tinggal. Yang pergi bukan berarti orang itu lebih dihargai oleh Tuhan, dan yang tinggal bukan berarti tidak bisa apa-apa. Amin. Kita sering fokusnya melihat kepada yang disuruh pergi. Lihat di sini, ada yang disuruh tinggal, meskipun tidak ditulis, karena kebetulan yang disuruh pergi Barnabas dan Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam gereja bukan berarti pengangguran, bukan berarti tidak bisa apa-apa, bukan berarti tidak berdaya. Mereka yang disuruh tinggal pasti ada rencana Tuhan yang khusus. Seperti yang tadi kita baca sebelumnya, mereka bergerak aktif mengumpulkan sumbangan, mereka kirim ke Yudea. Mereka yang tinggal bukan berarti malas, saudara. Mereka yang tinggal tetap berdaya. Itu semua karena ketentuannya Roh Kudus. Tidak ada orang malas di gereja. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Saudara perhatikan, pernahkah saudara lihat semut itu diam aja, saudara? Pernah enggak, saudara? Pernah lihat? Kalau semutnya diam berarti dia mati. Semut tidak pernah diam, dia pasti gerak terus. Dan gereja Tuhan harus begitu, saudara. Gereja Tuhan harus gerak terus, gerak terus, gerak terus. Meskipun saudara tidak diutus keluar dari Malang, saudara tidak diutus kemana-mana, saudara ada di Malang, ya bergerak di Malang. Amin. Lihat sekeliling saudara.
keluarga saudara? Sudahkah semuanya terima Tuhan Yesus? Sudahkah semuanya mengalami Tuhan? Teman-teman saudara, sahabat saudara, kalau saudara mengasihi mereka, saudara pasti bergerak buat mereka. Saudara akan doakan mereka, saudara akan layani mereka, cari kesempatan, buka kesempatan untuk bersaksi siapa Yesus. Itu saudara. Jadi jangan sampai malas, jangan sampai diam. Saudara ada di Malang, saudara ditetapkan Tuhan tetap di sini, bergeraklah. Amin. Jangan nunggu dilayani, tapi saudara harus melayani. Saudara punya jabatan, tidak punya jabatan pelayanan di gereja, terus melayani. Karena saudara punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tidak mungkin diam. Roh Kudus pasti bergerak. Tidak mungkin Roh Kudus bilang, sudah santai, ada santai. Ini tahun istirahat dari semua pelayanan. Bukan begitu saudara, bukan begitu. Saudara akan merasakan ketenangan, saudara akan merasakan istirahat yang luar biasa justru pada saat saudara bekerja. Buat Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi kalau saudara lihat semut, ingat bergerak. Ingat bersaksi. Ingat melayani. Ada tidak ada jabatan saudara? Bergerak. Amin saudara. Amin. Jadi kalau saudara bunuh semut, saudara bunuh guru saudara. Jadi saya kasih saran. Sebelum saudara bunuh semut, saudara bilang, guru maaf. Murid tidak berbakti. Saudara ingat semut, ingat bergerak. Amin. Bersaksi. Bersaksi saudara. Amin. Kita lihat ciri yang berikutnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Kita baca sama-sama. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun Elimas si penyihir, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Namun Saulus juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Ciri yang berikutnya saudara, taat. Amin. Taat. Beberapa waktu yang lalu Pak David sudah berkata, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Barnabas dan Saulus sebetulnya sudah enak di Antiokhia. Tapi mereka taat, mereka pergi ke Siprus, tempat yang sudah dikunjungi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain karena penganiayaan yang tadi kita baca. Mereka beritakan Injil di sana. Saudara ingat,
Barnabas dan Saulus pada saat itu belum dapat gelar rasul, saudara. Belum dapat gelar rasul. Apa yang mereka lakukan di Antiokhia? Mereka mendampingi jemaat, mereka mengajar. Dan di pasal 13 ayat 1 tadi dikatakan di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, tapi bukan rasul. Dan Barnabas dan Saulus, meskipun mereka bukan rasul pada saat itu, mereka berani memberitakan Injil dengan luar biasa. Saya melihat satu penyerahan diri dari Saulus yang disebut juga Paulus. Dia yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat pernyataannya Paulus di Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Ayat 15 dan 16. Saudara perhatikan Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16. Dapat saudara? Sama-sama baca. Pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tidak pakai tanya-tanya lagi. Sudah dapat panggilan, ditekati saudara, dijalani, dilakoni sama Saulus. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Karena kalau aku minta pertimbangan pada manusia, bisa-bisa gak jalan, saudara. Misalnya saudara pada saat berdoa, Tuhan gerakkan saudara, ayo kamu pergi, kamu layani orang itu, atau kamu berangkat keluar. Ada keraguan-raguan, tanya sama sana, aku kemarin waktu berdoa, waktu bergumul sama Tuhan, aku disuruh, rasanya aku digerakkan ke sana loh. Pas yang orang diajak ngomong ini bukan anak Tuhan atau hamba Tuhan yang di dalam kegerakan. Bisa-bisa ngomongnya gini, kamu jangan nekat-nekat gitu, itu butuh panggilan khusus. Doa lagi, jangan keliru. Pertimbangkan lagi, coba kamu berangkat ya, kamu kekurangan bekal, duitmu kurang. Kamu loh kondisi kayak gini, cobalah pikiran lagi. Jalan saudara, bisa-bisa batal. Kenapa banyak rencana Tuhan yang tidak terjadi pada diri seseorang? Karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak tanya sana sini pada orang-orang yang bukan sehati, sejiwa, satu roh. Kalau orang-orang yang berada di kumpulan jemaat itu semuanya orang yang punya kegerakan, saudara, pasti didukung, didoakan. Seperti jemaat Antiokhia melepas Barnabas dan Saulus. Tetapi kalau jemaatnya masih campuran, masih dalam tahap pertumbuhan, dan masih dalam tahap takut-takutan memberitakan Injil, saudara, pasti pertimbangannya melemahkan, saudara. Kalau saudara yakin betul, Roh Kudus sudah berbicara pada saudara, tekati saudara. Amin. Jangan ragu. Gak perlu saudara bingung tanya sana, tanya sini. Jalani saudara. Kalau saudara butuh bergumul, bertanya, cari yang memang betul-betul satu jiwa, satu roh. Jangan salah tanya sama orang yang
tidak sehati dengan saudara. Amin. Kita lihat saudara, Barnabas dan Saulus memberitakan Injil di Siprus. Dan di sana mereka mendapat kesempatan untuk melayani gubernur pulau itu. Pada saat mereka melayani, roh jahat selalu tidak ingin supaya seseorang diselamatkan. Ingat, pada saat saudara melayani di situ ada pertempuran. Saudara dihalang-halangi. Saudara akan merasa kesulitan. Tapi kalau saudara membiasakan diri setiap hari bersama dengan Tuhan, setiap hari saudara mengawali hari saudara bersama dengan Roh Kudus. Kita lihat tadi Saulus yang disebut juga Paulus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dihalang-halangi, tapi dia lawan. Amin. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Saulus cukup menegur Elimas atau Bar Yesus, nabi palsu itu. Dia bilang, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan kejahatan. Karena kamu jahat, beberapa hari ini kamu tidak bisa melihat." Seketika itu langsung buta. Wow. Biasanya mujizat-mujizat yang kayak gini saudara, itu levelnya udah rasul saudara. Iya enggak? Tapi karena Saulus dan Barnabas taat kepada Tuhan, mereka enggak peduli jabatannya apa. Mereka maunya belajar taat. Dan kuasa Roh Kudus dinyatakan. Jangan pernah saudara merasa aku masih junior, Roh Kudus belum bisa pakai aku. Saudara junior pun, ataupun saudara levelnya di bawah junior, kalau saudara taat sama Tuhan, Roh Kudus bekerja. Saudara percaya? Tadi kita nyanyi, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, ayo mulai nanti pulang gereja, mulai bergumul, berdoa. Tuhan, aku harus melayani siapa, cari siapa. Saudara mulai doakan. Tuhan tolong aku mau. Saudara cari cara, gimana caranya buka peluang supaya aku bisa berbicara tentang Tuhan Yesus. Pasti Tuhan bekerja saudara. Pasti Tuhan bekerja saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau orang takut, orang malas. Jangan berharap bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Kalau orang penakut, orang pemalas. Jangan mimpi dipakai sama Tuhan. Tidak usah. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara mau bergerak. Mau dan mau. Roh Kudus buka jalan saudara. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar bulan Desember, saya coba memancing seseorang yang saya tahu Kristen. Saya coba pancing, saya kasih ucapan Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati, mari kita lebih melayani Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Terus dia cuma kasih ucapan Selamat Natal. Saya merasakan orang ini kelihatannya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan tolong. Beberapa bulan berjalan, sepertinya tidak ada kesempatan saudara. Kira-kira beberapa minggu yang lalu, dia cerita sama saya, dia sakit. Lalu saya ajak, mau saya doakan? Dia bilang, oh mau. Biasa, maaf ya, kalau orang sudah sakit.
Apalagi kalau sakitnya rodok berat, saudara. Wah, semangat sekali. Saya doakan, terus saya tanya, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Dia agak terkejut gitu, lalu dia bilang, iya ya. Dia bilang perasaannya sekarang lebih baik. Imannya lebih baik. Terus karena dia buru-buru, kami berpisah. Beberapa hari yang lalu, ketika dia berangkat berobat periksa di luar Malang, istrinya kasih tahu saya, Pak, terima kasih. Suami saya terngiang-ngiang kata-katanya Bapak terus. Sudahkah Anda merasa lebih baik? Itu diingat-ingat. Dan dia menurut ceritanya suami istri ini terharu. Dan terus diulang-ulang perkataan saya itu. Makanya beberapa hari saya kirimi ayat firman Tuhan selalu direspon. Tuhan mulai buka jalan. Saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Saya masih mendoakan dia. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Kata-kata saudara yang sederhana. Kalau saudara ucapkan dengan ketulusan saudara. Bisa menjamah hati orang itu. Saya mengalami sudah beberapa kali. Saya sendiri waktu mengucapkan biasa aja. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Saya itu harapannya waktu berbicara Tuhan Yesus sudah mati atas dosa-dosamu. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dirimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya selalu berharap pada momen itu dia dijamah Tuhan. Dan dia berkata iya. Tetapi saya mengalami beberapa kali. Saya cuma berkata, ya Om, barangkali Tuhan izinkan kayak gitu terjadi supaya kita bisa ngelihat Tuhan. Pernah saya cuma bicara gitu aja, setelah beberapa hari ketemu sama orang itu lagi, dia berkata, kata-katamu berbicara terus di dalam hatiku, katanya gitu. Saya enggak mengharapkan seperti itu. Saya tidak merasakan ada sesuatu yang istimewa di dalam hati saya cuma nabur aja. Tapi ternyata Tuhan bekerja. Jadi saya motivasi, ayo jemaat Tuhan. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Sama-sama. Kalau kita mau taat pada Tuhan, kalau kita mau bergerak bersama dengan Tuhan, ayo saudara. Berani aja. Amin. Rajin, terus tekun, bergerak. Jangan peduli kanan kiri saudara yang tidak mau bergerak. Amin. Tinggalkan mereka sementara waktu. Kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saudara percaya? Kau bersamaku Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
serahkan hidup saudara. Mohon Roh Kudus memurnikan hati kita. Ya Tuhan, kita sempurna. Dia punya rencana dan karya yang sempurna bagi saudara. Murnikan kami ya Tuhan. Dengan penuh penyerahan katakan, hidupku aku serahkan padamu Tuhan, supaya segala firman-Mu tergenapi. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Kami percaya segala rancangan-Mu dan karya-Mu indah bagi hidupku. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. imani ini saudara, bahwa rencana Tuhan sempurna dalam hidupmu. Engkau telah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Nyatakan pekerjaan Tuhan melalui hidup saudara. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari masing-masing berdoa. Musik terus mengalunkan. Mari saudara berdoa. Minta pada Tuhan keberanian, ketaatan, kerajinan. Doakan ini saudara. Jangan takut, jangan malas. Tuhan tidak butuh orang malas. Tuhan tidak butuh orang takut. Tuhan cari orang-orang yang mau taat. Tuhan cari yang berani. Tuhan cari orang yang mau rajin. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Siapapun saudara, saudara masih muda, saudara sudah lanjut usia. Kalau saudara serahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan akan pakai saudara. Kuasanya akan dinyatakan melalui saudara. Percaya. Pada saat saudara melangkah, Tuhan tidak akan kecewakan saudara. Tuhan tidak biarkan engkau sendirian. Immanuel, Dia menyertaimu. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ubahkan hati kami. Beri
hati yang baru, yang taat dan mengasihi Tuhan, berani melakukan apapun. Mari saudara ingat orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin anak saudara, cucu saudara, orang tua saudara, mungkin saudara kandung, saudara sepupu, saudara ipar, dan saudara tahu mereka belum di dalam Tuhan Yesus. Mari saat ini, mumpung kita sama-sama, 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjawab doa saudara, Tuhan akan mengerjakan buat saudara. Mari doakan mereka supaya mereka diselamatkan Tuhan. Saudara boleh pegang tangan, bergandengan tangan, saudara boleh peluk. Doakan supaya kita semua selalu berapi-api di dalam Tuhan. Roh Kudus mengalir ya Roh Kudus. Kobarkan apimu ya Tuhan. Pakai saudaraku Tuhan, pakai anakku Tuhan, pakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai. Penuhi dengan Roh Kudus. Baptiskanlah anak-anakmu yang belum menerima baptisan Roh Kudus ya Tuhan. Baptis. Gerakkan kami ya Tuhan. Gerakkan kami ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku.
Tuhan memberkatimu. Memberkatiku, kau turun tangan, memberkatiku. Tuhan memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita dengan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang berapi-api bergerak, beritakan Injil Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami akan bergerak dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan kiri kanan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan pada saudara. Dia mengajar, dia menopang, dia tidak tinggalkan kau sendirian. Dia adalah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang. Ketika kita bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa di tangan saudara ada kuasa. Amin. Saudara percaya bahwa ketika kita bersatu hati berdoa di tempat ini, kuasa Tuhan dialirkan. Mari pada pagi hari ini kita bergerak bersama, kita berdoa dari tempat ini, kita menopang adik dari Ibu Simpati, yaitu Bapak Yahya yang sedang sakit dan juga istrinya Ibu Maria yang baru saja menjalani operasi. Saudara percaya bahwa ketika kita berdoa di tempat ini kuasa kesembuhan Allah dicurahkan. Amin. Suaminya Kak Ina. Amin. Suaminya Kak Ina. Ya. Kita juga akan berdoa untuk suami dari Kak Ina Aleida, salah satu misionari kita. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, jangan ragukan kuasa yang ada di dalam diri kita. Mari kita angkat tangan kita bersatu hati dengan suara yang keras. Kita memohon di hadirat Tuhan, kita memohon kesembuhan untuk Bapak Yahya, Ibu Maria dan juga suami dari Kak Ina. Bersama-sama dengan suara yang keras kita berdoa. Kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon biarlah kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Kuasa kesembuhan Allah dicurahkan atas saudara-saudari kami. Kami berdoa untuk Bapak Yahya. Tuhan kiranya Kau memberikan kesembuhan. Tuhan kami percaya. Biarlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tahu segala sakit penyakitnya. Kuasa-Mu dicurahkan dari tempat ini, kami perkatakan beliau disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria yang baru saja menjalani operasi. Tuhan kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan kesembuhan yang sempurna baginya. Kami tahu Tuhan Kau Allah penyembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk suami dari Kak Ina Aleida. Tuhan kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan.
Tuhan, Kau melihat kerinduan hati hamba-Mu yang setia. Tuhan, kami percaya Tuhan jantungnya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan Allah dicurahkan, mengalir saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati Kak Ina yang mendampinginya. Berikanlah kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau teguhkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ermin Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Engkau mendengar setiap cerita doa hamba-Mu. Engkau mendengar setiap cerita doa anak-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Ibu Ermin pun disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Kami perkatakan kuasa kesembuhan Allah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami bersatu hati, Tuhan mendengar setiap cerita doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita mau bergerak, Tuhan pun tidak tinggal diam. Amin. Mari saat ini kita siapkan persembahan kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, nanti Kak Glory yang akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan sampai pada hari ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita katakan suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 aku mau bergerak. Suka-suka-Mu Tuhan, amin. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita pun akan bersyukur akan ada seorang putri kecil yang diserahkan oleh kedua orang tuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari saya undang Bapak Lukas Emmanuel dan Ibu Renti Evania membawa putri kecilnya Eleta Joanna Lueva yang nanti akan didoakan oleh Pendeta Muda Daniel. Amin. Kita bersyukur ya jemaat Tuhan. Bersama-sama nanti kita memberkati Joanna.
Luar biasa. Kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Ya, maka kita serahkan. Tapi saya tanya dulu, Bapak mamanya beneran mau menyerahkan apa tidak? Bener rela? Rela enggak? Rela. Yakin? Diserahkan kepada Tuhan berarti nanti apa maunya Tuhan loh yang jadi. Yakin? Oke, karena papa mamanya mau, ayo kita serahkan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak ini. Yang telah Engkau izinkan lahir. Untuk rencanamu yang besar. Kiranya anak ini Tuhan tumbuh besar di hadapan-Mu. Jadi anak yang cinta Tuhan. Anak yang akan tumbuh menjadi berkat. Kiranya segala rencanamu di dalam hidupnya digenapi. Anak ini akan memuliakan Engkau. Dan Tuhan jadikan anak ini sungguh berkat di dalam keluarga ini. Anak ini membawa sukacita. Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan Kau berkati Tuhan Luki dan Nia sebagai orang tuanya. Biar mereka membawa anak ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi kutuk. Karena yang ada adalah berkat. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyediakan segala yang diperlukan anak ini. Dari sekarang sampai seterusnya. Karena Engkaulah Bapaknya yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ya. Baik, selamat ya untuk Luki dan Nia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan berdoa untuk saudari-saudari kita, saudara dan saudari kita yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Dan juga kita pun akan berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan. Bagi yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri dan juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Nanti Kak Evata yang akan berdoa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Tuhan Allah Engkau sempurna. Engkau juga sempurna bagi setiap saudara-saudari kami yang berbahagia. Tuhan di umur yang baru, Engkau berikan berkat yang baru, Engkau berikan penyertaan-Mu yang berkelimpahan. Bila rencana-Mu terus digenapi dalam diri setiap saudara-saudari kami. Berkat-Mu terus melimpah, berkat kasih, berkat damai sejahtera, berkat hikmat Tuhan terus beserta saudara-saudari kami. Dan biarlah ya Tuhan, rencana demi rencana yang telah mereka rancangkan, semuanya mereka bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan rencana mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bila Tuhan sendiri menjadi kepala di tengah keluarga ini. Tuhan yang memberkati dengan damai sejahtera, dengan kasih. Dan biarlah keluarga mengagungkan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan, ku persembahkan hidupku. Ku
Sebelum kita menerima berkat, doakan semua ERC Connection dan pelayan-pelayan misi di Indonesia dan di luar negeri. Mari doakanlah. Ya Bapa, kami berdoa buat seluruh ERC Connection di mana-mana dan pelayan misi di seluruh dunia. Tuhan, tolonglah berkatilah mereka supaya mereka makin dekat Tuhan, selalu dipimpin Roh Kudus. Tuhan, tolonglah. Biar banyak orang diselamatkan. Maka Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Sungguh, apa saja yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Ekonomi yang Kau butuhkan dipenuhkan oleh Tuhan. Pendidikan, kemampuan, hikmat, belajar diberikan padamu. Dan berkat Tuhan ini menyertai-Mu. Penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada padamu sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Anggur baru tercurah. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, menepi umatnya, nyata kuasanya anggur baru. Mari kita saling memberkati. Amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, Katakan haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.